Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsanuddin MSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Analisis Kompleks. Kami dari kelompok 5 dari kelas 4B. Kami akan menyampaikan materi tentang turunan, fungsi dasar, integral. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Dilah Febriantini, kemudian Elisa, yaitu saya sendiri, kemudian Aulia Elga Putri Misali, Feratiana Ramadhani, dan Lina Fitriani. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya berikut ini. Baik, di sini saya Lina Fitriani akan membahas tentang fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Definisi Fz sama dengan Ux, Y plus IV X, Y analitik pada D, maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku Cauchy-Riemann, Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Karena derivatif-derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Jika dalam Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx, diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka setiap X, Y anggota himpunan D berlaku Uxx plus Uyy sama dengan 0, Uxx plus Vyy sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi, do kuadrat pi per do X kuadrat ditambah do kuadrat pi per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan Ux, Y plus IVX, Y analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan Ux, Y plus IVX, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Di sini ada contoh, misalkan Ux, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, dan Vx, Y sama dengan 2XY, apakah U dan V fungsi harmonik? Untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa Ux sama dengan 2X, Uy sama dengan min 2Y, Uxx sama dengan 2, Vx sama dengan 2Y, Vy sama dengan 2X, dan Vxx sama dengan 0. Untuk Uxy sama dengan 0, Uyx sama dengan 0, dan Uyy sama dengan min 2. Vxy sama dengan 2, Vyx sama dengan 2, dan Vyy sama dengan 0. Karena Ux sama dengan 2X sama dengan Vy, Uy sama dengan min 2Y sama dengan min Vx, jadi Uxx plus Uyy sama dengan 2 plus min 2 sama dengan 0, dan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan Y fungsi harmonik. Untuk contoh yang kedua, misalkan Ux, Y sama dengan Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Untuk penyelesaiannya, Ux sama dengan min 6XY dan Uy sama dengan 3Y kuadrat min 3X kuadrat. Menurut persamaan Cauchy-Riemann, diperoleh min 6XY sama dengan Ux sama dengan Vy, sehingga Vx, Y sama dengan integral min 6xy dy sama dengan min 3xy kuadrat plus hx. Itu adalah persamaan yang pertama, atau Vx sama dengan min 3y kuadrat ditambah h aksen x. Syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu Uy sama dengan min Vx, sehingga 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan min, buka kurung siku, min 3y kuadrat plus h aksen x, tutup kurung siku, 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat min h aksen x. H aksen x sama dengan 3x kuadrat. Hx sama dengan integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 ditambah c, dan itu untuk yang persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan kedua diperoleh Vx, Y sama dengan min 3xy kuadrat plus x pangkat 3 plus c, yang merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi fungsi dasar, di mana di sini terdapat fungsi eksponensial. Nah, jadi fungsi eksponensial ini pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real, di mana fz yaitu eksponen pangkat z
adalah E pangkat X dikali E pangkat IY. Nah, di sini kita ingat lagi bahwa Z sama dengan X plus IY. Nah, di sini juga terdapat formula Euler yang dimana eksponen pangkat IY adalah cos Y plus I sin Y. Nah, kemudian juga terdapat bentuk polar di mana Z adalah R cos theta plus I sin theta. Maka Z sama dengan R dikali eksponen pangkat I theta. Selanjutnya, di sini terdapat pendekatan Maclaurin dari eksponen pangkat X, cos X, dan sin X untuk semua bilangan real X. Kita tinggal mensubstitusi Z sama dengan IY sehingga menghasilkan cos Y plus I sin Y. Terdapat sifat-sifat fungsi dalam fungsi eksponen. Di sini bisa kita lihat ya, teman-teman. Nah, tadi banyak sekali sifat-sifat pada fungsi eksponen. Sekarang kita akan membuktikan pada salah satu sifatnya. Di mana di sini kita kelompokkan X1 dengan bagian Y1, kemudian juga pangkat X2 dengan bagian pangkat Y2. Nah, setelah itu kita akan dapatkan pada hasil akhirnya. Sehingga terbukti bahwa E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 ditambah E pangkat Z2. Selanjutnya, di sini terdapat soal yang dimana Z sama dengan X plus IY yang memenuhi E pangkat Z sama dengan 1 plus I. Nah, jadi di sini yang pertama kita ada ubah dulu 1 plus I-nya ke dalam bentuk eksponensial. Nah, kita perhatikan nih, R-nya hasilnya berapa, yaitu akar 2. Kemudian juga tan theta-nya itu berapa, hasilnya adalah V per 4, yang dimana merupakan berada pada kuadran pertama. Nah, selanjutnya kita langsung isi menggunakan langkah-langkah. Setelah itu didapat hasil akhirnya, Z sama dengan setengah ln 2 plus 2N plus 1 per 4 V dikali I. Selanjutnya, kita ke materi fungsi logaritma, di mana di sini fungsi logaritma itu merupakan variabel kompleks yang didasarkan pada pemecahan masalah E pangkat W sama dengan Z. Nah, di mana W ini merupakan bilangan kompleks, jadi kita tulis W sama dengan U plus IV. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa E pangkat W merupakan Z. Sehingga kita peroleh bentuk W yang memenuhi adalah W sama dengan ln R ditambah I, theta ditambah 2NV. Nah, karena W ini sama dengan Z, maka W sama dengan log Z. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya, yaitu log Z sama dengan ln modulus Z ditambah I theta. Selanjutnya, ini terdapat contoh pada fungsi logaritma. Jika Z sama dengan min 1 dikurangi akar 3I, bagaimana bentuk log Z? Nah, jadi di sini solusinya adalah min 1 min akar 3I itu kita bagi menjadi X-nya sama dengan min 1, kemudian Y-nya sama dengan min akar 3. Nah, sehingga didapatkan bahwa R sama dengan 2 dan tan theta-nya sama dengan min 2V per 3 karena berada pada kuadran ketiga. Sehingga hasil akhirnya adalah ln 2 ditambah 2 N dikurangi 1 per 3 VI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Definisi, kita mulai dari rumus Euler, yaitu E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X, dan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Dari sini kita bisa dapat bentuk cos X dan bentuk sin X. Bentuk ini juga berlaku untuk Z kompleks, yaitu cos Z sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ, dan sin Z sama dengan 1 per 2I dalam kurung E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Lalu ini definisi fungsi hiperboliknya, yaitu cos hiperbolik Y sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat Y ditambah E pangkat min Y, dan sin hiperbolik Y sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat Y min E pangkat min Y. Kemudian di sini ada contoh, diketahui cos Z sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Kita misalkan Z sama dengan X plus IY, maka E pangkat IZ sama dengan E pangkat I dalam kurung X plus IY sama dengan E pangkat min Y dalam kurung cos X plus I sin X, dan E pangkat min IX sama dengan E pangkat min I dalam kurung X plus IY sama dengan E pangkat Y dalam kurung cos X min I sin X. Sehingga cos Z-nya sama dengan cos X cos hiperbolik Y min I sin X sin hiperbolik Y. Selanjutnya itu modulus.
Karena cos Z sama dengan cos X cos hiperbolik Y min I sin X sin hiperbolik Y, maka modulus kuadratnya yaitu cos kuadrat X cos hiperbolik kuadrat Y plus sin kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y. Dan kita tahu identitas bahwa cos hiperbolik kuadrat Y min sin hiperbolik kuadrat Y itu sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke materi integral. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya tentang integral. Nah, bentuk dari integral itu seperti ini, di mana fz adalah fungsi kompleks, c adalah lintasan atau jalur di bidang kompleks yang kita lewati dari satu titik ke titik yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang integral lintasan kompleks, yaitu suatu topik penting dalam fungsi kompleks. Apa itu integral lintasan kompleks? Di sini diberikan lintasan dalam bentuk parametrik. X sama dengan GT, Y sama dengan HT dengan T lebih besar dari sama dengan A, lebih kecil dari sama dengan B. GT dan HT kontinu di T lebih besar dari sama dengan A, lebih kecil dari sama dengan B. Dan G aksen T dan H aksen T kontinu di T lebih besar dari sama dengan A, lebih kecil dari sama dengan B. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva C dari GA, HA ke GB, HB atau dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta. Nah, tadi kita sudah bahas lintasan dalam bentuk parametrik. Berarti kita ganti, maka bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y menjadi GT ditambah IHT. Karena X-nya itu tadi GT, terus Y-nya tadi HT. Berarti imajiner Y, imajiner HT gitu. Artinya kita menelusuri lintasan C dengan parameter T dari A ke B. Definisi integral lintasan kompleks. Jika FZ sama dengan U dikalikan XY ditambah IV dikalikan XY, maka integralnya itu integral dari A ke B FZ dikalikan T dikalikan DZ per DT dengan ZT sama dengan GT ditambah IHT, dan DZ per DT nya sama dengan G aksen T ditambah IH aksen T. Jadi integral A ke B FZ DZ sama dengan integral dari A ke B F GT ditambah IHT dikalikan G aksen T ditambah IH aksen T DT. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat integral lintasan kompleks. Yang pertama itu ada membalik arah lintasan. Seperti yang sudah saya sajikan, integral dari alfa ke beta fz dz sama dengan minus integral beta ke alfa fz dz. Nah, di sini jika kamu membalik arah perjalanan pada lintasan, hasil integralnya berubah tanda. Kita analogiin, bayangkan kamu berjalan dari titik A ke B dan menempuh jarak plus 5 meter. Kalau kamu balik arah dari B ke A, kamu menempuh jarak yang sama, tapi arahnya negatif, yaitu negatif 5 meter. Yang kedua, yaitu konstanta bisa dikeluarkan dari integral. Seperti yang kita tahu, ada integral K FZ dz. Nah, kita jadikan konstantanya ini di luar. Jadi, sama dengan K integral FZ dz. Jika fungsi FZ dikalikan dengan konstanta K, kamu bisa mengeluarkannya dari integral. Contohnya, misalnya saya punya integral 3Z kuadrat dz. Nah, kita bisa keluarkan 3-nya, jadi 3 integral fz kuadrat dz. Yang ketiga yaitu integral dari penjumlahan fungsi. Nah, di sini ada integral fz ditambah gz dz sama dengan integral fz dz ditambah integral gz dz. Kalau kamu menjumlahkan dua fungsi terlebih dahulu, lalu mengintegralkannya, hasilnya sama dengan kamu mengintegralkan masing-masing fungsi dan menjumlahkan setelah itu. Kita analogiin, seperti kamu menjumlahkan dua perjalanan, misalnya jarak A ke B ditambah B ke C, kamu bisa tempuh sekaligus atau satu per satu. Jadi, kesimpulan dari materi integral lintasan kompleks yaitu integral lintasan kompleks menghitung luas efek fungsi kompleks saat bergerak sepanjang lintasan. Lintasan selalu diparameterkan agar integral bisa dihitung seperti biasa. Hasil bisa berupa bilangan kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu, hitunglah integral kompleks fz dz dan C adalah lingkaran satuan berlawanan arah jarum jam jika fz-nya sama dengan mutlak z kuadrat. Untuk penyelesaiannya yaitu, kita ketahui sebelumnya bahwa C adalah lingkaran satuan berlawanan arah jarum jam. Dan perlu kita ingat bahwa Z itu sama dengan RE pangkat I theta. Pada kasus ini menjadi ZT sama dengan E pangkat I theta. R-nya itu jari-jari dan jari-jarinya itu 1, jadi tidak perlu ditulis, maka E pangkat I theta atau sama dengan cos T plus I sin T. Dan batasnya itu dari 0 sampai 2pi karena satuan lingkaran. Selanjutnya FZ sama dengan mutlak Z kuadrat.
Z-nya itu tadi cos T plus I sin T, maka menjadi mutlak cos T plus I sin T kuadrat. Mutlak dapat ditulis menjadi akar cos kuadrat T plus sin kuadrat T kuadrat. Nilai dari cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu 1, maka mutlak 1 kuadrat itu sama dengan 1. Lalu kita turunkan Z terhadap T. Turunan dari cos itu min sin dan turunan sin itu cos. Maka hasilnya dz sama dengan min sin T plus I cos T dt. Lalu dapat kita integralkan. Integral dari 0 sampai 2pi fz dz sama dengan integral 0 sampai 2pi fz-nya itu 1 dan dz-nya itu min sin T plus I cos T dt. Jadinya integral 0 sampai 2pi 1 min sin T plus I cos T dt. Hasilnya itu cos T plus I sin T. Batasnya dari 0 sampai 2pi. Substitusi T-nya menjadi 2pi. Cos 2pi itu 1 dan sin 2pi itu 0. Jadi 1 plus 0 dikurangi, substitusi T-nya menjadi 0, cos 0 itu 1 dan sin 0 itu 0. Hasilnya itu sama dengan 0. Contoh selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Jika diketahui ft sama dengan 1 plus I 2t kuadrat, tentukan real integral 0 sampai 1 ft dt dan imajiner integral 0 sampai 1 ft dt. Untuk penyelesaiannya yang pertama diketahui ft sama dengan 1 plus I 2t kuadrat dikuadratkan menjadi 1 plus I 4t plus min 4t kuadrat. Untuk yang real ditaruh di depan dan yang imajiner ditaruh di belakang, maka ft sama dengan 1 min 4t plus I 4t. Lalu real integral 0 sampai 1 ft dt sama dengan integral 0 sampai 1 min 4t kuadrat dt. Integral dari 1 dt itu t dan integral dari min 4t kuadrat dt itu min 4 per 3 t pangkat 3. Maka t min 4 per 3 t pangkat 3 batasnya dari 0 sampai 1. Substitusi 1 terhadap t, maka 1 min 4 per 3 dikali 1 pangkat 3 itu 1 dikurangi substitusi 0 terhadap t. Jadi 0 dikurangi 4 per 3 dikali 0 pangkat 3 itu 0. Hasilnya itu min 1 per 3. Selanjutnya imajiner integral 0 sampai 1 ft dt sama dengan integral 0 sampai 1 4t dt. Integral dari 4t dt itu 4 per 2 t kuadrat atau 2t kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 1. Substitusi 1 terhadap t, maka 2 dikali 1 kuadrat itu 1 dikurangi substitusi 0 terhadap t. Jadi 2 dikali 0 pangkat 2 itu 0. Hasilnya yaitu 2. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.